Oke, ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Niko di sini dari Nusantek. Lalu di sini Nusantek sebagai partner untuk panitia dalam mengadakan sosialisasi dan juga pelatihan. Siap. Nah, jadi untuk malam ini kita agendanya adalah sosialisasi sebentar oleh panitia MRC 2020. Dan agendanya adalah yang pertama penjelasan MRC 2020 dari panitia secara singkat. Lalu nanti kita, karena sebelumnya sosialisasi sudah pernah diadakan, nanti rekamannya akan kami kirimkan sekaligus dengan rekaman dari sosialisasi hari ini. Jadi kita ada sosialisasi rutin setiap 3 hari kita adakan. Jadi misalkan hari ini mungkin belum kesempatan bertanya, atau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab di hari ini, ataupun mungkin ada yang pertanyaan yang muncul baru besok atau lusa, nanti bisa ditanyakan di sosialisasi di kedepannya. Nah, kira-kira 2 ini agenda kita, dan pelaksanaannya sendiri kita akan laksanakan selama setengah jam ke depan untuk sosialisasinya. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa disampaikan setelah panitia selesai menyampaikan. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa unmute ataupun menyampaikan lewat chat, nanti akan kita bacakan seperti itu. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar, silakan untuk panitia di sini diwakili oleh Pak Anggit. Silakan Pak Anggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melakukan Zoom meeting yang kedua dalam rangka pelaksanaan kegiatan MRC 2020 yang dilaksanakan secara virtual, yang diikuti oleh madrasah seluruh Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya perlu sampaikan bahwa sedikit tentang kegiatan MRC yang sebenarnya bisa kita akses. Dalam pertemuan pertama sudah kami jelaskan tentang MRC 2020. Kemudian seperti hasil Zoom meeting yang pertama, tentunya nanti akan dikirimkan kepada seluruh peserta. Hari ini mengalami satu peningkatan yang luar biasa. Terima kasih kepada seluruh peserta Zoom meeting yang pertemuan pertama kita diikuti oleh 26 peserta. Hari ini partisipannya mencapai 78 dan terus bergerak. Terima kasih atas ketersediaannya dan partisipasinya dalam rangka suksesnya kegiatan MRC 2020 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta dan IRTC yang selama ini mengelola kegiatan tersebut. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Niko Nusatek yang hari ini kita juga sempat melakukan pertemuan untuk persiapan Zoom meeting malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan ini seluruh informasi yang terkait dengan MRC 2020 virtual yang akan diselenggarakan, pendaftarannya mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020. Untuk kegiatan malam hari ini dengan jumlah yang cukup meningkat sampai posisi 84 peserta, saya akan memberikan satu gambaran awal saja bahwa setelah itu nanti kita akan melakukan kegiatan tanya jawab yang selalu durasinya kita batasi, tapi hari ini karena pesertanya cukup banyak, kami membuka ruang lebih longgar
yang awalnya 20 menit ya Pak Niko ya. Kemudian malam hari ini kita bisa perpanjang sampai 30 sampai 45 menit, barangkali bisa cukup mewakili peserta untuk bisa melakukan tanya jawab. Ada beberapa pesan atau chat yang masuk di kami, tentunya yang terkait dengan kegiatan MRC 2020 ini. Tentunya untuk lebih cepat kita bisa berkomunikasi, kami segera akan membuka ruang tanya jawab yang tentunya nanti akan disupport oleh Nusatek, hal-hal teknis terkait, karena Nusatek adalah partner kita yang memang memberikan support dalam rangka terlaksananya dan lancarnya kegiatan MRC 2020 Kementerian Agama Republik Indonesia. Silakan Pak Niko untuk bisa di-share. Oke, saya ganti share screen-nya. Oke. Jadi mungkin saya jelaskan lagi sekilas terkait MRC 2020. Di sini untuk MRC 2020 itu kita seperti di layar, kita ada 7 kategori. Yang pertama itu Internet of Things, yang kedua kreatif, ketiga underwater, yang keempat maze solving, yang kelima amphibious solar vehicle, yang keenam line follower analog, dan yang ketujuh itu semua IoT. Jadi di tahun ini itu ada 7 kategori lombanya, dan pendaftarannya itu kita buka dari 1 Oktober sampai 31 Oktober, dan itu sifatnya gratis untuk pendaftaran. Nah, kemudian ya diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, IRTC, dan juga Universitas Islam As-Safiyah. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin bertanya-tanya terkait ketentuan-ketentuan lomba, itu bisa dilihat di website terlebih dahulu dan juga di FAQ. Di sini untuk ketentuan lomba setiap kategorinya itu tercantum, mulai dari maze solving, underwater, kreatif. Nah, di sini saya contohkan mungkin maze solving. Di situ ada mulai dari terkait bagaimana syarat ketentuannya, terkait tiap-tiap kategorinya, lalu tracknya nanti disiapkan oleh panitia, dicetak oleh peserta, lalu juga ada pembimbing suatu sesi pemrograman, misalnya tidak boleh berada di samping peserta dan berkomunikasi, dan juga robot dinilai dengan cara melewati poin-poin yang terdapat di arena lomba. Nah, selain itu juga ada spesifikasi robotnya dan juga bagaimana cara membuat videonya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum mengakses bisa dibaca-baca dulu di sini, lalu misalkan ada pertanyaan yang memang kita belum cakupi di sini, mungkin nanti bisa kita jawab, lalu juga kita tambahkan kalau misalnya memang dirasa perlu kita tambahkan di halaman ketentuan lomba ataupun di FAQ. Nah, di FAQ di sini terkait mungkin secara generalnya, temanya MRC, lalu juga sampai kapan dibuka, ketentuannya bisa dilihat di ketentuan lomba tadi. Lalu juga ada alur pendaftarannya, bagaimana cara mengupload surat keterangan, dan seterusnya. Nah, jadi di sini juga dibuka untuk sekolah umum ataupun non madrasah, hanya terbatas di kategori ASV dan juga line follower analog. Nah, jadi begitu. Nah, lalu juga sempat ada pertanyaan, apakah lombanya offline atau online, lalu offline-nya itu diadakannya pas kapan. Nah, untuk seperti yang sudah ditampilkan di website, itu seleksinya nanti dilakukan secara online dengan mengirim video, lalu nanti ditentukan 9 besar. Mungkin kalau misalnya saya salah bisa dikoreksi Pak Anggit. Jadi nanti sudah ditentukan 9 besar, itu nanti akan ada secara offline secara offline ya, betul ya Pak, untuk di semifinalnya sampai nanti finalnya itu di gedung pertemuan kampus 2 Universitas Islam As-Safiyah. Nah, kira-kira itu mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya terkait detail lombanya.
di sini sudah ada, kita mungkin langsung masuk ke tanya jawab, Pak Anggit. Nah, saya coba bacakan pertanyaan yang masuk dulu ya, yang di sini kebetulan sudah ada chatting yang masuk. Yang pertanyaan pertama itu tadi dari Pak Prihantoro Eko Sulistyo. Pertanyaannya adalah, apakah surat dari panitia yang diminta tanda tangan Pak Kepala Madrasah formatnya bisa diubah sesuai format sekolah? Atau memang wajib sesuai format yang disediakan panitia yang bisa di-download di saat melakukan registrasi? Nah, untuk format mungkin Pak. Oke. Untuk format, saya pikir kita menyediakan, tapi sekolah-sekolah memiliki pola sendiri dan rasanya itu boleh menggunakan apa yang bisa dan menjadi kebiasaan bagi sekolah-sekolah setempat. Artinya bebas untuk mengisi itu atau mengirimkan data itu. Artinya format itu boleh, misalkan dari sekolah punya format sendiri, silahkan. Bisa menyesuaikan. Bisa disesuaikan dengan format yang diberikan. Mungkin informasi-informasi penting yang ada di suratnya, setidaknya ada di surat yang diupload. Yes. Nah, lalu di sini juga ada pertanyaan dari Pak Anang Habibi. Pada peraturan untuk kelompok jumlahnya tidak dibatasi. Namun perihal kelompok tiap sekolah. Jadi kelompok tiap sekolah itu jumlahnya tidak dibatasi. Namun pada isian registrasi hanya ada satu kelompok, di mana itu ada 2 orang. Apakah perlu registrasi dengan email yang berbeda agar bisa mengikutkan lebih dari satu kelompok untuk satu sekolah? Jadi di sini di form registrasinya itu hanya ada email, nama tim, nama sekolah, nama pembina dan juga 2 anggota. Di sini 2 anggota tim. Bagaimana kalau misalnya satu sekolah itu punya lebih dari 2 anggota tim? Apakah artinya emailnya harus berbeda-beda untuk setiap anggota tim, begitu? Ya, untuk pertanyaan ini langsung saya jawab bahwa untuk masing-masing kelompok harus memiliki atau mengajukan email masing-masing. Jadi supaya lebih memudahkan untuk kita identifikasi. Oke. Jadi untuk email, misalkan dari satu sekolah nanti ada 2 tim, otomatis nanti email yang digunakan ada emailnya yang digunakan. Iya. Oke. Nah, lalu mungkin ini nanti dari SM-MAN 10 Jakarta, itu dari Bu Ella, untuk kategori lomba apakah bisa berubah? Mungkin maksudnya dari panitia, dari 7 mungkin berubah jadi yang lain gitu ya. Mungkin dari Bu Ella bisa dijelaskan Bu pertanyaannya. Tapi, oke, Bu Ella. Halo. Iya. Ella ya. Iya Bu, iya. Ini kan masih banyak waktu. Kalau misalnya kami tiba-tiba berubah untuk kategori lombanya itu bisa tidak gitu. Oh, jadi dari peserta mau ganti kategori gitu ya? Kategori ya. Karena kan ini sekalian aja nanyanya. Itu sampai 30 Oktober itu fix ya. Jadi kan kami takut sudah ditutup, makanya cepat daftarnya. Oke. Kalau di tengah jalan kita mau berubah, boleh apa enggak? Yang kedua, apakah 30 Oktober itu benar sampai 30 Oktober gitu? Takutnya pendaftaran ditutup karena kuota misalnya sudah terpenuhi. Oke. Terima kasih Pak. Ya, baik Bu. Ya, pertanyaan tadi Pak Anggit itu berarti bisa misalnya awalnya timnya untuk kategori lomba IoT, misalnya mau ganti ke yang lain, apa boleh gitu? Begitu di tengah jalan atau tidak boleh? Lalu juga ya tadi mungkin ada terkait juga apakah ada kuota untuk kita peserta lomba di MRC 2020 saat ini? Untuk boleh saya jawab langsung, Pak Riko? Ya, silakan Pak. Ibu Ella dari MAN 10.
perlu saya sampaikan juga peserta Zoom meeting yang lain bahwa ketika sudah terdaftar untuk mengikuti satu kategori, apakah bisa dirubah di tengah perjalanan ketika sudah di penghujung atau seperti apa gitu? Sebenarnya masih boleh ketika memang kuotanya belum tertutup, tapi tentunya kita punya batasan kuota. Jadi nanti akan ada per gelombang. Gelombang pertama ini kuota ini akan dibuka sekian ratus peserta. Ketika itu sudah terpenuhi, maka tentunya kita harus mendaftarkan kembali untuk masuk pada kategori yang dipilih kemudian begitu. Karena perubahan tadi kan, katakan pada saat pertama memilih kategori A, ya kan? Tapi di perjalanan milih kategori B atau kategori C, misalkan seperti itu. Ketika ruangnya kuotanya masih belum terpenuhi, maka kita akan informasikan kepada ibu untuk bisa melakukan perubahan. Tapi ketika kuotanya sudah terpenuhi, maka tentunya kita akan meng-close kuota itu dan tidak bisa melakukan perubahan begitu. Iya, baik. Itu penjelasan pertama. Terima kasih Bapak. Dengan anak yang sama boleh. Jadi misalnya satu anak bisa ikut lomba berbagai kategori. Berarti satu peserta didaftarkan untuk lebih dari satu kategori gitu, Pak? Iya. Oh gitu. Oke. Untuk satu anak misalkan terlibat dalam 2 kategori atau 3 kategori begitu? Iya, iya. Bisa. Oh, bisa. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi mungkin belajar dari sosialisasi sebelumnya, mungkin jadi cepat-cepatan suatu unmute jadinya mungkin jadi rame gitu ya mic-nya. Jadi kalau di chat kita bisa sesuai urutan chat yang disampaikan, mungkin supaya lebih beraturan juga. Nah, di sini pertanyaannya dari Pak Indra Wijaya, itu batas waktu pendaftaran sampai 31 Oktober. Untuk batas waktu upload video, apakah sehari setelah batas pendaftaran atau ada batas waktunya sendiri gitu, Pak? Ya, untuk setelah penutupan, maka kita akan memberikan informasi sebelum penutupan. Kita memang sudah mempersiapkan untuk memberikan informasi tentang kapan upload kuota pertama dan upload berikutnya, supaya kita berkeadilan. Jadi semua mendapatkan ruang yang sesuai dan waktu yang terukur begitu. Jadi setelah tanggal 31, maka kita akan berikan informasi batasan kapan video itu materi lomba itu akan diupload untuk bisa berkompetisi dan sesuai dengan kuota yang kita atur. Ya, artinya berarti video bisa disiapkan ya mungkin mulai dari sekarang, tapi untuk detail-detailnya dan juga kapan mengupload videonya supaya setara, nanti mungkin kita akan umumkan kapan waktu mulai bisa mengupload videonya, gitu ya Pak? Ya. Informasinya setelah kita menerima kuota pendaftaran pada batasan tertentu, itu yang pasti. Jadi misalkan di hari ke-10 setelah pembukaan, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ke depan, itu sudah memenuhikah kuota pertama untuk kita bisa informasikan kepada peserta dalam rangka persiapan materi yang akan dikompetisikan. Itu kita akan berikan informasi. Ketika sudah, maka informasi berikutnya adalah kapan upload materi yang dikompetisikan itu bisa dilakukan. Ada hal yang perlu kita sampaikan. Ini ada tim kita, Pak Iwan, akan memberikan satu penjelasan yang terkait dengan hal-hal teknis. Mungkin Pak Riko bisa share ke beliau. Iya. Oh, mau untuk share screen ya Pak Iwan? Iya, betul. Oke, siap. Permisi, Pak.
Pak moderator izin masuk. Oh, iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi Pak Indra tadi yang bertanya. Oh, ini yang tadi ya Pak? Iya, mau memastikan lagi sedikit saja. Ya. Ini terkait tadi penjelasan Bapak tadi tentang batas upload dan batas kuota. Jadi ada kontradiktif di pikiran saya ketika batas waktu pendaftaran masih panjang sampai tanggal 30. Lantas di hari ke-10 itu kuota sudah terpenuhi. Apakah setelah itu dikabarkan atau nunggu tanggal 31 dengan barang dengan yang lain? Soalnya tadi masih agak bingung saya ketika hari ke-10 nanti itu sudah terpenuhi kuotanya. Tadi sekilas saya dengar akan diinformasikan batas informasi upload video. Berarti akan bisa lebih cepat, Pak, sesuai kuota, tidak mengikuti batas waktu pendaftaran tanggal 31. Pikiran saya kan setelah tanggal 31 semua rampung, meskipun sudah penuh kuotanya, maka setelah tanggal 31 itulah ditentukan kapan video itu di-upload atau di-share ke panitia. Sekian Pak, mohon kepastiannya. Ya, Pak Minggir, Pak. Iya, oke. Pak Indra Wijaya, terima kasih atas pertanyaannya dan untuk mendapatkan penjelasan dari kami. Jadi ketika tanggal 10 atau hari ke-10 pendaftaran itu sudah terpenuhi kuota, maka kita akan menginformasikan kepada yang sudah terdaftar bahwa kesiapan untuk upload materi yang dikompetisikan akan diberikan informasi pada saat di hari ke-10 ketika memang sudah terpenuhi kuotanya. Tapi jika memang tidak, maka secara teknis akan diinformasikan itu bertahap memang. Kita akan memberikan informasi itu bertahap. Nah, ada tim yang secara teknis mengatur itu. Mungkin Bapak bisa mendapatkan tambahan penjelasan dari Pak Iwan. Barangkali saya bisa share ke beliau. Pak Riko, Pak Niko, ke Pak Iwan. Oke, ya, silakan Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendaftaran tertutup itu apabila sudah kuota sudah terpenuhi, nanti akan diberitahu di website. Jadi kalau nanti ada tanda silang, berarti sudah ada untuk MI, MTS, atau aliyah yang sudah kategori itu sudah ditutup. Jadi nanti ada informasi di website. Jadi perhatikan di website. Nanti bila kuotanya sudah terpenuhi, maka di website akan ada laporan begitu. Nanti di website akan ada keterangan yang menyatakan kuotanya terpenuhi. Jadi untuk kriteria penilaian dan lain-lain nanti akan diberikan secara adil, jadi tidak diupload sekarang, nanti kan ada yang siap, ada yang tidak siap. Jadi nanti panitia akan upload bersama-sama, yang terutama yang sudah mendaftar ya. Jadi tanggal 30 itu sudah kelas terakhir, biasanya kan di terakhir itu banyak yang upload. Kami harap bagi tim yang sudah siap, silakan upload sedini mungkin lebih baik. Karena di hari terakhir itu biasanya bisa juga terjadi server down atau mungkin Bapak Ibu sekalian ada kendala listrik mati di daerah. Jadi jangan dibiasakan pada hari terakhir pada upload semua. Jadi nanti bisa servernya di sini juga bisa down kalau semuanya. Jadi paling lambat 1 minggu sebelumnya sudah 1 minggu sebelum 30 Oktober itu sudah masuk semua video-video, ya kan? Kalau kategori analog, mesolving itu kan sudah ada track yang kita akan kirim. Jadi sebenarnya mudah aja, tidak perlu kamera yang resolusi tinggi. Itu kan ada ketentuan umumnya sudah ada. Jadi sangat mudah, kita permudah. Jadi enggak aturan kita buat agar seluruh peserta ini mudah untuk
menjalankan. Untuk lebih jelasnya nanti dari pihak Nusa Teknologi nanti akan membantu para peserta apabila nanti ada kendala. Nah, itu sudah nanti di akhir Zoom meeting ini baik dari Nusa Tek akan menjelaskan tentang strategi panitia, upaya panitia untuk mempermudah daripada pembina dan peserta ini menyelesaikan syarat-syarat mulai upload surat sampai dengan upload video. Itu aja dari saya kembalikan ke hostnya, Bang Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, terima kasih Pak. Sedikit lagi Pak, mohon maaf. Ya, silakan Pak. Tadi ada penjelasan tambahan dari Pak Iwan bahwa bisa kemungkinan upload video itu pada saat waktu berbarengan proses pendaftaran. Misalnya seminggu sebelum penutupan pendaftaran itu juga boleh share video apabila sudah rampung desain, rakitan dan videonya itu. Itu berarti dua kemungkinan, sebelum pendaftaran boleh dan sesudah pendaftaran juga boleh, kan kira-kira begitu Pak ya? Ya, untuk ya Pak Iwan ya. Oke. Iya sudah Pak. Bagaimana tadi diulangi, nggak jelas tadi? Tadi di penjelasan pertama bahwa ketika batas waktu tanggal 31 pendaftaran, maka akan diinformasikan kapan upload video itu dimulai. Entah itu tanggal 1 November atau tanggal berapa. Atau kemungkinan kedua, jika kuota penuh, maka akan lebih awal informasi diterima oleh peserta kapan upload video itu dimulai. Dan penjelasan Pak Iwan ke berikutnya bahwa bisa kemungkinan tadi bahwa sebelum tanggal 31 itu sudah ada video dan rampung videonya, maka boleh upload video lebih awal tanpa harus menunggu informasi dari panitia. Gitu yang saya tangkap dari Pak Iwan tadi. Jadi kira-kira apakah tiga kemungkinan itu terpakai semua atau salah satunya Pak? Oh jadi mungkin ini ya, maaf itu tadi ada penjelasan yang ini ya, mungkin perlu dipertegas lagi bahwasanya untuk upload video itu lebih cepat lebih baik, ya kan? Dan namun untuk upload start uploadnya setelah terdaftar nanti panitia akan memberikan track kriteria, nanti akan bersama-sama sehingga tim sama startnya biar nggak ada yang di awal dan lebih dulu ya. Jadi atau lebih akhir nggak ada. Jadi kita nih startnya sama, menerima informasi sama. Setelah itu untuk upload kan biasanya ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang lebih. Jadi apabila yang sudah selesai, sudah yakin, sudah bagus, silakan di-upload ke panitia sehingga akan meringankan tugas panitia. Saya khawatir kan pesertanya akan banyak. Ya ini kan free ya, jadi saya yakin pesertanya apalagi dibuka untuk kategori ASV dan analog, itu sekolah non madrasah juga bisa mengikuti. Jadi khawatir panitia ini terjadi penumpukan video di hari terakhir, maka bagi para pembina yang sudah siap di minggu pertama, minggu kedua silakan untuk diupload. Jadi tidak ada ketentuan harus di akhir gitu, tidak. Gitu ya. Terima kasih, ini sudah Pak. tegas ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya, mungkin itu ya Pak, penjelasan dari panitia terkait waktu-waktunya. Intinya nanti itu bisa dipantau di website untuk jadwal-jadwal penting dari perlombaan ini. Nah, mungkin saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Adiansyah. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Adiansyah ini bisa dilihat di FAQ juga. Dia pertanyaannya, bolehkah non-MTS ikut lomba? Jadi kalau saya share screen, nah itu di sini bisa dilihat apakah sekolah non madrasah bisa ikut, bisa, namun terbatas di kategori ASV dan line follower analog. Jadi di luar dua ini itu hanya untuk untuk yang sifatnya madrasah gitu.
Mungkin itu maksudnya ya untuk pertanyaan dari Pak Ardiansyah. Nah, lalu selanjutnya waktu pendaftaran apakah bisa berubah jika kuota terpenuhi? Mungkin dari Pak apa? Ya, Pak Iwan atau Pak Anggit, untuk berubahnya maksudnya mungkin di sini apa bisa lebih cepat atau malah bisa lebih diperpanjang gitu. Ya, kalau pertanyaannya begitu ya lebih cepat lebih baik. Jadi ya bagi peserta yang sudah tahu kita ini pesertanya terbatas ya segera daftar, segera menyelesaikan syarat-syaratnya itu. Jadi apabila kuota sudah di-close ya tidak bisa daftar. Gitu. Intinya berarti selagi masih bisa daftar sekarang, secepatnya daftar. Selagi nanti, lalu sewaktu nanti dibuka untuk upload video, segera mungkin upload video, jadi tidak nunggu batas waktu akhir gitu. Karena jadi kuota terpenuhi. Nah, lalu saya lanjut, mungkin pertanyaan dari Pak Edi Saputra. Ini dari MI Haludi, Denpasar. Total ada 7 kategori. Untuk level MI, kategori apa saja yang bisa diikuti, lalu MTS dan MA, kategori apa saja bisa diikuti, atau semua kategori bebas, bisa level MI, MTS, ataupun MA. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk lomba kategori, siapa saja yang virtual dan ada babak finalnya? Apakah semua kategori bersifat virtual? Mungkin 2 ini dulu ya. Berarti mungkin kalau saya bantu jawab, mungkin bisa dikoreksi Pak Anggit. Ini untuk ketiga level itu semua kategori kita buka, betul ya Pak? Jadi bisa MTS bisa join di 7 kategori itu, MA di ke-7 kategori itu, dan juga MI juga di ke-7 kategori. Nah, untuk tadi sudah dijawab juga untuk nomor 2 tadi yang lomba apa saja yang virtual dan babak finalnya. Jadi semuanya virtual sampai babak semifinal, 9 orang dipilih. Nanti setelah itu baru dilakukan secara offline. Di alamatnya adalah bisa dilihat di website. Di sini itu lokasi final 9 besar dilaksanakan di Gedung Pertemuan Kampus 2 Universitas Islam As-Safiyah. Gitu. Betul ya Pak? Untuk itu. Ya, betul. Kita pertanyaan ketiga, lomba kategori apa saja yang wajib menggunakan Nusantek dalam mengikutinya? Apakah bisa kategori IoT dan kreatif tanpa pihak ketiga, artinya tanpa mengikuti pelatihan ataupun membeli barang dari Nusantek? Jadi untuk ini saya bisa jawab, ini opsional sifatnya. Jadi dari panitia pun tidak ada mewajibkan, sifatnya hanya saran, karena untuk memudahkan peserta dalam penyediaan alat, juga untuk membimbing peserta. Jadi nanti di bagian akhir saya akan infokan bahwa di kita itu ada 2 jenis paket yang bisa dibeli oleh peserta nantinya. Yang pertama itu paket dengan robot dan pelatihan, atau yang kedua hanya sebatas membeli kit lombanya seperti goodie bag, name tag, baju kaos. Nah, itu termasuk di paket kedua. Sementara paket pertama itu mencakup paket kedua tadi plus nanti ada pelatihan dan robot. Dan itu keduanya sifatnya opsional ya Pak. Jadi paket 2 pun itu tidak wajib ya Pak Anggit ya? Iya. Ya, betul. Sekalipun itu dipersiapkan oleh Nusantek, maka sebagai partner kita, tapi itu bukan hal yang wajib dipenuhi. Ya, artinya diserahkan kepada masing-masing sekolah atau peserta, sehingga tidak ada pemaksaan itu. Namun demikian bahwa kegiatan ini diharapkan semua materi adalah update yang memang betul-betul original karya pada saat itu dan terdokumentasi dengan baik dari sisi pengambilan visual, sehingga pentingnya seragam, pakaian peserta, kemudian backdrop dan pengambilan gambar yang diberikan aturan supaya mendapatkan hasil gambar yang baik itu menjadi hal yang penting, yang tentunya kita anjurkan untuk mengikuti pendekatan yang kita sarankan di kepanitiaan, gitu kira-kira. Oke, saya nambahkan. Halo? Ya, perlu saya tambahkan tadi bahwasanya untuk
kejuaraan dari total peserta yang masuk, kita akan ambil 30 besar ya. Dari 30 besar baru kita mengadakan kompetisi virtual, jadi langsung 7 kategori yang dimulai dari hari pertama itu SD, MI ya. MI akan ikut penjurian, semua kategori nanti bersama ya. Jadi untuk SD, nanti pada hari itu kita akan live YouTube juga. Dari 30 peserta kita akan ambil 9, kita akan panggil ke Jakarta 9 tim untuk offline, dan 9-9-nya ini sebenarnya sudah terpanggil, sudah juara ya. Jadi perlu diinformasikan bahwasanya untuk kejuaraan di Kemenak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, untuk juara best point, juara 1, juara 2, juara 3. Ini untuk best point. Ada juga best partisipan, juara 1, juara 2, juara 3. Dan yang ketiga adalah best design. Jadi ada best design juga sama, juara 1, juara 2, juara 3, yang mungkin daripada pembina yang tahun-tahun kemarin sudah sering ikut di madrasah robotik sudah tahu bahwasanya yang nanti juara yang didapatnya 9. Jadi yang 9 yang dipanggil ke Jakarta, insya Allah semuanya nanti sudah juara. Tinggal kita belum tahu yang juara 1, juara 2, juara 3 belum tahu. Itu aja tambahannya. Saya kembalikan ke Bang Niko. Baik, Pak. Nah, saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, untuk kompetisinya itu diadu apakah berjenjang? Misalnya MI nanti di kategori kreatif juga akan diadu dengan peserta MI di kategori kreatif, atau MI di bidang kreatif akan diadu juga dengan MTS di bidang kreatif. Nah, mungkin itu pertanyaannya, Pak. Bagaimana Pak Anggit atau Pak Iwan? Ya, jadi MI lawan MI, MTS juga lawan MTS. Jadi dia ini setiap jenjang level. Jadi MI sendiri, MTS sendiri, dan MA sendiri. Begitu. Nah, itu untuk pertanyaan Pak Edi Saputra sudah dijawab. Saya lanjut untuk pertanyaan Pak Andri Wijaya. Di sini ada pertanyaan adalah, apakah arena itu di-print dengan ukuran besar? Kalaupun iya, apakah ketentuan jenis kertasnya? Nah, mungkin ini saya bantu jawab supaya singkat. Ini nanti akan diumumkan oleh panitia menyusul, berarti bersamaan dengan panduan terkait upload videonya berarti ya, Pak, terkait ya, video kriteria. Ya, berarti tadi kriteria akan menyusul, diinformasikan. Sejauh ini nanti bisa dipantau di website, ataupun nanti memang ada update terkait kapan upload video dibuka, ataupun tadi informasi terkait lombanya. Itu nanti dari misalnya bisa bantu untuk emailkan ke peserta yang sudah mendaftar sosialisasi, ataupun nanti dari panitia bisa ke peserta lomba. Tapi nanti dari Nusantara akan bantu untuk sebarkan juga ke Bapak Ibu yang hadir di sosialisasi hari ini terutama. Nah, itu saya lanjut untuk pertanyaan Pak Muhammad Faik Al-Ghifari. Mau tanya, untuk waktu pemrograman berarti hanya 5 menit ya, Pak? Terus juga tolong dijelaskan maksud satu frame seperti apa. Nah, waktu pemrograman 5 menit. Ini karena di video sepertinya, Pak. Jadi di ketentuan lomba itu ada waktu pemrograman 5 menit. Itu ada videonya 5 menit. Video durasi 5 menit, termasuk pemrograman, mana ya? Yang ada pemrograman itu... Ya, mungkin Pak Iwan bisa... Solving, Pak. Yang math solving ya? Iya. Math solving. Ya. Nah, halo. Ya, Pak. Jadi untuk upload video math solving analog itu kurang lebih 5 menit. Maksudnya itu kan video pemrograman bisa dipercepat, bisa diperlambat, ya kan? Itu diserahkan ke peserta, tidak masalah. Yang penting sesuai syarat itu, ya, sesuai syarat yang ada di kriteria itu.
Jadi nggak masalah untuk yang video ini, karena kita ambilkan berdasarkan bukan hanya kecepatan aja, nanti ada desain berdasarkan robotnya. Jadi tidak usah khawatir kalau waktunya ini bisa lebih kurang, tidak jadi masalah. Itu hanya minimal ya, minimal seperti itu, lebih boleh. Nah, mungkin itu untuk jawabannya tadi dari Pak. Tadi pertanyaan dari Pak Muhammad Faik Al-Ghifari. Saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Untuk kriteria penilaian tadi sama ya Pak, berarti kita akan informasikan bersamaan dengan untuk upload video, betul ya Pak Iwan? Ya. Oke. Bisa aja. Oke, ya ini juga sama pertanyaan dari Pak Andri Wijaya, mungkin terkait penilaian-penilaian nantinya. Lalu ada Pak Gasu, itu sistem penilaian juga pertanyaannya. Nah, ketentuan-ketentuan teknis ini nanti akan menyusul, diinformasikan. Nah, ini pertanyaan dari Pak Anang Habibi. Kalau yang kemarin sudah menang, tetap tidak boleh ikut atau boleh ikut di kategori yang berbeda ya Pak? Nah, mungkin Pak Iwan atau Pak Anggit terkait peraturannya Pak. Untuk ini itu sudah terjawab di FAQ, sudah ada itu. Jadi para pembina bisa baca itu, jadi boleh, jawabannya boleh. Ini kan kategorinya juga berbeda semua, beda dengan tahun yang kemarin. Itu aja. Ya, oke. Itu untuk Pak Anang Habibi, ya karena kategorinya beda dari tahun lalu, jadi boleh untuk pemenang tahun lalu ikut lagi. Itu sudah ada di FAQ. Di sini saya lanjut untuk pertanyaan dari Pak Hengki, MTSN 2 Banjarnegara. Untuk line follower analog, apakah menggunakan tema atau cukup melewati line dari panitia? Ini berarti line dari panitia ya Pak untuk kategori line. Iya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah boleh menggunakan modul yang sudah jadi atau kita membuat rangkaian sirkuit sendiri untuk rangkaian robotnya? Yang jelas bukan pabrikan ya. Ya, oke. Bukan pabrikan. Selama bukan pabrikan, boleh. Gitu ya. Maksudnya pabrikan dari luar negara ya, terutama. Oke, ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi terkait pendaftaran dan upload video itu tadi sudah dijawab juga. Terkait kuota itu dari internal panitia ya Pak yang menentukan ya. Artinya itu tidak ada pertanyaan karena dari Pak Andri Wijaya, kuota yang tersedia berapa ya Pak? Halo? Ya Pak Iwan. Kuotanya menjadi rahasia panitia ya. Oke. Itu berarti untuk Pak Andri Wijaya untuk terkait kuota. Lalu di sini ada pertanyaan dari Pak Wido. Kategori robot line follower analog, apakah robot yang tidak diprogram? Seharusnya yang diprogram ya Pak. Mungkin Pak Iwan. Analog tidak diprogram. Oke. Kalau mesolving program. Oke. Itu untuk dari pertanyaan Pak Wido, berarti tidak diprogram ya Pak untuk analog. Nah, ini tadi pertanyaan yang sama saya skip saja supaya mungkin lebih banyak itu. Kelompok peserta terdiri dari 2 orang. Jika mandiri apa bisa? Artinya mungkin pesertanya cuma satu orang maksudnya ya. Dari Bu Neti Diah Kurniasari. Maksudnya mandiri ini salah satu kelompok 1 orang ya Bu? Betul. Orang terus nyambung pertanyaan tadi yang dimaksud non madrasah itu SMP Islam itu berarti termasuk non madrasah ya Mas Diko? Ya betul.
Jadi tim harus 2 orang ya, 1 orang tidak boleh. Harus 2 orang dan SMP Islam masuk kategori non madrasah dan hanya bisa untuk yang mesolven dan LTA tadi tuh. Ya, Pak. Bukan, analog dan ASV. Oh, nggih. Analog dan juga nggih. Itu kalau SMP Islam berarti masuk non madrasah nggih, Pak? Ya, betul. Oh, nggih. Nggih, matur suwun Pak Iwan nggih. Ya. Ya. Baik, Bu. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Pak, mungkin saya mau tanya dari sisi kita untuk sosialisasi sampai jam berapa kita batas waktunya, Pak Anggit, Pak Iwan? 5 menit lagi ya, diselesaikan nanti di Zoom 3 hari lagi. Oke, siap. Ini pertanyaan untuk video robot underwater. Diharuskan memperlihatkan robot tersebut beroperasi di akuarium, atau boleh hanya memperlihatkan peserta menjelaskan perihal robot tersebut? Kira-kira berapa persen robot harus sudah jadi saat mengupload video? Nanti tunggu kriteria panitia yang sifatnya. Oke. Untuk ini berarti menunggu kriteria tadi ya Pak? Dari. Ya. Oke. Untuk videonya, apakah mencantumkan pembuatan pemrograman? Itu bagaimana Pak? Iya, untuk mesolving, analog semua ya. Oke, berarti itu iya jawabannya. Oke, saya lanjut. Yang pertanyaan yang sudah dijawab saya skip. Contoh surat pernyataan sekolah bagaimana? Itu sudah ada format proposal untuk kategori format proposal. Kalau itu sepertinya ada ya. Format proposal untuk kategori kreatif. Ini Pak ada pertanyaan, format proposal untuk kategori kreatif dan IoT. Formatnya mungkin di sini sudah ada ya di ketentuan pembuatan. Kira-kira ada yang mau ditambahkan Pak atau cukup ini? Cukup, nanti tambahi kriteria lanjutan. Oke. Baik, Pak. Ini saya lanjut lagi. Tadi sudah pindah kategori tadi sudah dijelaskan juga. Boleh selama masih belum penuh. Itu pun ya secara prosesnya ya dari panitia karena kuotanya tidak diinfokan, jadi kita tidak bisa jamin bahwa itu bisa dilakukan. Lalu untuk informasi timeline itu sama, berarti nanti dilihat di video kapan upload videonya, lalu finalnya, tapi untuk final sudah ada kan ya Pak? Kalau nggak salah itu sudah ada di FAQ ya, setahu saya Pak. Iya. Lokasi final itu sudah ada. Ya, saya di website sudah ada untuk kapan waktu finalnya di bulan Januari. Nah, ya. Oke. Nah, untuk beli paket kit itu nanti setelah ini di akhir penutupan akan kami infokan. Jadi ada pertanyaan tadi dari Pak Andri Wijaya, beli paket kit itu kontaknya kemana? Nanti di akhir ini akan kita infokan. Sama juga pertanyaan dari Man1 Tanah Datar. Itu nanti di akhir kita infokan untuk pembelian paket. Oke. Setiap madrasah contoh. Ini sudah. Apakah akan ada pertemuan teknis tiap-tiap kategori atau technical meeting, Pak? Ada. Oke, berarti ini untuk technical meeting ini waktunya ini juga diinfokan belakangan atau sudah ada ya? Diinfokan belakangan. Oke, jadi kita tunggu pendaftaran dulu, lalu nanti kita akan infokan untuk technical meetingnya melalui website, dan juga mungkin nanti dari kami bisa bantu untuk emailkan juga ke peserta. Itu untuk penilaian line follower analog dan mesolving apa hanya berdasarkan penilaian itu tadi sudah dijawab.
video juga. Mesh solver berbasis. Untuk mesh solver berbasis wall follower atau line follower? Bagaimana Pak? Untuk pertanyaan dari Pak Bagus Nugra. Line follower ya Pak? Ya. Untuk mesh solver. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Gaswu, Pak. Untuk kriteria video LFA sesuai di website, apa yang dijelaskan dari LFA ini di dalam video nantinya? Berarti itu sudah ada seharusnya di ketentuan lomba. Ya. Jadi terkait videonya mencakup apa, itu ada di sini, sama juga mungkin pertanyaannya tadi sudah sempat disampaikan bahwa detailnya nanti kita akan infokan setelah pendaftaran kuota terpenuhi. Untuk pendaftarannya silakan ditunggu. Oke, ini untuk ASV Pak, tadi yang darat panjang 4 meter itu datar searah dengan air apa lebih tinggi dan miring Pak lintasannya? Ini bagaimana tuh Pak Iwan untuk pertanyaan yang ini, atau Pak Anggit? Untuk kategori ASV. Iya, yang darat panjang 4 meter itu, berarti saya buka yang ASV. Panjang 4 meter. Nah ini, robot harus mampu bergerak di darat 4 meter, serta di air 4 meter. Apa lebih tinggi dan miring lintasannya? Nanti dalam technical meeting, dalam aturan nanti kita berikan videonya ya. Jadi biar tahu lintasannya yang dikehendaki panitia nanti kayak apa, lintasan yang kita pakai nanti kita video ya. Jadi jangan khawatir, nanti kita dalam kriterianya kita akan berikan videonya. Oke, baik Pak. Itu, nah mungkin untuk pertanyaan terakhir di sini itu adalah untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang sebelumnya sudah mungkin sempat dijelaskan, memang itu menunggu informasi lebih lanjut nanti dari panitia, itu nanti kita skip dulu. Jadi di sini pertanyaan terakhir mungkin untuk karena keterbatasan waktu juga, apakah boleh robot berbeda saat penyisian dan saat semifinal? Bagaimana Pak kira-kira? Tidak boleh. Tidak boleh ya, artinya harus robot yang sama. Nah, mungkin itu. Lalu untuk menjawab, berarti mungkin untuk pertanyaan sudah ditutup Pak? Ya, cukup. Nanti dilanjutkan Zoom meeting berikutnya atau via email panitia. Ya, nah nanti kita akan ada informasi berikutnya, untuk sosialisasi berikutnya juga nanti bisa dipantau di website, dan kami akan emailkan juga kalau untuk jadwal sosialisasi berikutnya. Di sini untuk informasi kontak, tadi pertanyaannya, di sini ada kontak panitia melalui email di info.mrc.official@gmail.com, ataupun kalau dari Bapak Ibu ada pertanyaan terkait pelatihan ataupun terkait pembelian kit, itu nanti bisa kontak ke Nusantek di academy@nusantek.com. Dan paket kitnya sendiri itu nanti kita ada 2 jenis, dan untuk paket 1 ini disertai dengan robot, dan robotnya ini ataupun itemnya nanti itu akan disesuaikan dengan tiap-tiap kategori, dan harganya pun berbeda tiap kategori. Nanti akan menyusul yang pasti untuk Bapak Ibu yang hadir di sosialisasi, dan juga nanti di website pun akan diarahkan untuk ke link informasi terkait paket-paket lomba ini. Jadi Bapak Ibu bisa tunggu, kami usahakan dalam sebentar. Saya tadi layarnya masih belum ya. Nah, jadi di sini ada kontaknya, info.mrc.official@gmail.com dan juga academy@nusantek.com. Nah, dan kami ada nanti dari Nusantek itu ada 2 paket. Yang pertama paket lomba yang disertai dengan robot dan tutorial serta pendampingan, atau hanya terkait paket 2 yang berupa merchandise yang antara lain t-shirt,
maskot, masker, goodie bag, buku, dan juga paket sponsor dan juga backdrop. Nah, untuk paket 1 ini itu nanti berbeda tiap kategori. Nanti informasinya akan kami infokan secepatnya dalam waktu dekat, akan diinfokan nanti melalui email, dan juga dari website panitia juga ada, dan nanti informasi lainnya kami akan umumkan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk paket 1 ini terdiri dari produknya, produk robot, jadi nanti bisa digunakan dan ada trainingnya. Jadi nanti rencananya kita akan ada grup Telegram untuk diskusi, baik itu terkait tiap-tiap kategorinya nanti akan kita pisah rencananya. Grup Telegramnya itu akan ada mentor yang bisa untuk diskusi dengan peserta, dan juga nanti ada fitur Zoom meeting untuk pendampingan setiap kategorinya, dan juga rekaman videonya, serta nanti ada sertifikat training yang kita berikan kepada peserta yang mengikuti pendampingan dan pelatihan, dan beserta juga paket 2 yang tadi merchandise-nya, yaitu t-shirt, maskot, itu termasuk juga di paket 1. Untuk daftar harganya akan kami umumkan dalam waktu dekat, segera mungkin. Oke, mungkin itu dari kami. Mungkin dari panitia, dari Pak Iwan, Pak Anggit, atau mungkin dari Bapak Ibu panitia, ada yang mau ditambahkan kira-kira? Cukup kali. Ya, oke, baik. Mungkin itu saja, Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Pak Anggit mau menutup. Ya, mungkin dipersilakan Pak Anggit untuk menutup sosialisasi malam ini. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Niko. Terima kasih seluruh peserta Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini atas partisipasinya. Kami menunggu Anda untuk mendaftarkan diri menjadi bagian dari kami di MRC 2020 segera. Kemudian akan mendapatkan seluruh informasi dan hal yang terkait dengan kegiatan MRC 2020. Tentunya pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya di masa sulit untuk berprestasi atau memberikan satu hal yang produktif, prestatif bagi kepentingan generasi kita, khususnya untuk siswa-siswa madrasah maupun sekolah Islam yang lain yang ingin berpartisipasi menjadi bagian dari kerja kita. Kesempatan ini tentu terbatas karena panitia memang memiliki keinginan siapa yang tercepat, siapa yang terbaik, dan siapa yang ingin berprestasi, maka dia akan mendapatkan satu prioritas yang terbaik pula. Hal yang tadi dimunculkan, seperti halnya kenapa ada paket segala macam, itu adalah bagian dari upaya kita untuk bisa memberikan keseragaman bagi tampilan terutama peserta. Ini penting, kenapa kita perlu memunculkan background peserta supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran gambar yang secara estetika tentunya itu akan mengganggu. Sehingga panitia berharap peserta andil dalam kegiatan ini untuk ikut serta di dalam rambu-rambu atau aturan-aturan yang memang disiapkan oleh panitia, sehingga hasil yang ditampilkan tentunya hasil yang original dan berestetika secara seni, karena di dalamnya memang sebuah karya seni teknologi. Demikian dari panitia menyampaikan terima kasih atas semuanya dan selamat datang di MRC 2020. Kita ketemu di Zoom meeting ketiga yang akan 3 hari yang akan datang. Terima kasih atas nama panitia, Kementerian Agama Republik Indonesia, UIA Jakarta, Universitas Islam Asyafiyah Jakarta, IRCT, dan IRTC, dan juga Nusatek. Terima kasih Pak Niko, sukses selalu dan selamat menjadi bagian dari kita, seluruh peserta seluruh tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.